bus itu harus mahal. Di seluruh, bukan pajak iklan di bus itu harus mahal. Di seluruh dunia itu iklan di bus itu paling mahal. Di Indonesia, Jakarta paling murah. Yang mahal yang billboard, nah itu harus dirubah. Itu tugas pertama. Supaya orang mau menyumbangkan bus ke kita. Ada BPKD itu. Ya kita ketemu beberapa teman yang mau iklan ini. Pak Gubernur kan ingin tambah 1000 bus Transjakarta tahun ini. 1000 yang ukuran sedang. Nah, kita udah mau beli PPD. Nah 1000 yang Transjakarta ini kita bakalan beli sendiri 450 unit. Ditambah lagi 200 258 ya? Tambah 76. Jadi totalnya yang 200 lebih kan? Investasi itu? Iya, investasi 200 berapa? 158 tambah 76. Totalnya tahun ini bis baru itu 694. Nah, hampir 700 lah. Nah, berarti saya masih kurang 306 bus Transjakarta untuk mencapai target 1000. Nah, kalau saya kasih anggaran tambahan pun tidak bisa tutup lagi. Nah, ini tambahan 306 inilah yang kami harapkan dalam bentuk hibah, tapi kita kasih. Karena ada kelemahan hukum, ini namanya celah hukum ya. Begitu barang dihibahkan kepada kami, Bapak Ibu tidak bayar pajak lagi. Karena itu plat kami. Nah, tinggal kita bikinkan di dalam CSR itu alasan ngecap. Jadi pihak yang menghibahkan berhak memperbaharui interior maupun eksterior. Itu artinya ya ada iklan sebetulnya. Ada ganti interior eksterior. Nah, tinggal tahunnya kita mesti duduk ngomong. Bus kami rata-rata bisa sampai 7 tahun sebetulnya. Nah, bus spesial kita kasih. Nah, kalau 7 tahun kita kami rusak tengah jalan, ya kita nggak mau dituntut. Itu kan pasti kami juga nggak mungkin tidak jalankan ini bus gitu sebetulnya. Nah, itu yang kita mau duduk. Kalau cuma 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun kan mungkin orang tidak tertarik karena bunga. Nah, mungkin tuh yang founder member ini founder member nih, yang burung apa? Kalau kamu saya itu burung pekati buat mancing ya nih. Nah, kita mungkin free kasih 7 tahun misalnya, selama hibah kan, selama bus itu masih ada. Kecuali ada tabrakan kan nggak bisa apa-apa. Kalau Anda tertarik, Anda perbaiki. Tentu kami akan rawat dengan baik. Itu urusan kita sih ya. Kita asuransi kan. Nah, itu selama bus itu berjalan, mungkin dapat perjanjian nanti untuk cat luar eksterior interior itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Ya, jangan kalian tidak ingin jelek kan? Kan kalian juga niatnya kan supaya bisa iklan terus nih. Kan niatnya itu kan. Saya itu cuma akal-akalan untuk supaya kalian bebas dari pajak. Ya kami nggak ada artinya lah pajak bus lah, jujur aja lah. Betul kan? Dan orang nakal-nakal iklan pajak itu bisa seperti ini ya. Misalnya iklannya satu bus gede, satu bus gede nih. Kan ada tulisan TG-nya dong. Orang pajak tuh cuma ngitung pajak tuh tulisan TG-nya aja, gila kali. Betul pak? Satu bus kalau dikasih gambar orang iklan macam-macam terus ada mereknya kan TG kan. Jadi bayar pajak cuma ukuran TG ini aja, mati aja pajaknya segitu kecil. Kalau di luar negeri satu mobil Anda mau cat apapun semua dihitung, makanya pajak kita tuh murah pak. Nah sekarang kita mau robah pak pajak di bus itu pak. Ya pajak mau di murah manapun hitungannya adalah full gambar. Ya nggak ada lagi bikin sawah bikin begitu deh, terus berasa pas kecil. Berapa duit tuh bayarnya setahun? Oh itu cuma ini pak katanya pak 25.000 pak. Tahu kecil pak. Nah itu yang membuat orang itu tidak tertarik iklan di bus. Nah sekarang kita mau rubah semua gambar itu iklan. Nah sehingga ketika orang lain mau ngikut bayar mahal ya. Itu pak yang maksud saya itu orang pajak itu. Kan mereka hibah, dia tidak bayar kan, tapi nanti semua full body, orang lain mau ikut sudah full body. Nah sehingga yang nyumbangkan pertama ini akan diuntungkan. Jadi kami juga batasin 310 aja penglaris ini tahun ini. Habis tahun depan udah sorry. Tahun depan ini penglaris ini. Tahun depan sudah tidak mau lagi kami.
Nah itu yang kita tawarkan seperti itu. Ini kan dia dalam peraturan punya kami tidak bayar pajak. Oke. Nah kalau seorang bilang itu kan iklan, yang mana tahu orang dia kasih catnya begitu, catnya warna-warni. Jadi hibahnya sudah dalam kondisi itu. Iya. Nah cuma sekarang kalau permintaan ada satu bus kami harus diiklankan, nah itu masalah. Anda harus bayar. Kita nggak bisa CSR terima secara hukum pasti kita kena Pak ya. Jadi kalau bus kami bukan hibah pasang iklan, di bus kami yang ada sekarang dicat, itu harus bayar. Iya. Nggak bisa. Bayar pajak. Bayar pajak. Bisnis standar terus Nggak pasang bisa. iklan itu. Jadi kalau kasih kami bentuk yang sudah ada, dan CSR mengatakan dia yang akan menjamin terus memperbaiki cat. Saya harus bikin aturan lah, mesti setahun atau berapa lama, repot juga bos kita. Tiap bulan ada cat kan pusing kali, nggak jalan-jalan. Nah ini cuma dipakai buat kamu jalan-jalan, harus dibuat peraturan kan. Iya. Tiap tahun diperbaharui Iya. eksterior interiornya itu nanti buat ada CSR. Dan iklannya itu juga mungkin kita atur juga Pak ya. Katakanlah iklan Extrados. Ini katakanlah dalam perjanjian ini 7 tahun, Extrados itu dapat diganti berapa kali kan? Biasanya sih tahunan ya. Tahunan. Tahunan. Untuk touch up aja sih Iya. biasanya touch up. Jadi untuk maintaining biasa Untuk pertama kita full aja lah, nama juga penglaris Pak. Full aja Pak. Ini akan memicu orang untuk berlomba-lomba ke situ Pak. Karena begitu iklan bus di jalan Pak, itu jauh lebih sakti. Karena kalau dia desain busnya bagus ya, kayak hidup gitu ya. Semua ya. Itu nanti semua, apalagi billboard kita mahalin Pak. Nanti lelang billboard BBKD. Nah, kita buat tentukan titik dikurangin nih Pak. Itu harus buat harga minimum yang mahal. Di satu lokasi itu setahun bisa 5 miliar Pak. Orang pada nggak mau billboard. Ya semua orang larinya kemana? Ke bus. LED listrik besar. Dia lari ke bus. Kita nggak ada space. Tapi yang nekat masih mau gaya dipampang fotonya silakan. Minimal 5M lelang aja. Nanti bisa dapat berapa orang. Ya titik kita dilelang berapa M. Nah kayak gitu ya. Nggak di Asman ini. Ya pajak Pak, nggak ada lagi namanya merek aja Pak, nggak ada Pak. Itu akal-akalan kampungan itu Pak. Sebenarnya dulu Pak gini. Full body. Honda kan gitu dulu Pak. Kita kena juga, mula-mula kita kenakan yang apa, tapi ternyata reklame Honda itu bagian dari promosi dia huruf H-nya kita kenakan dulu. Nggak sekarang. Warnanya itu boleh image Pak ya. Boleh nggak Pak? Kayak Coca-Cola, biasanya kan merah gitu, Iya. terus ada huruf. Dia nggak ada Coca-Colanya, cuma Iya. tes gitu, tapi itu udah iya. Iya bisa sekarang di Samsung, itu besar ada gambar orang main gitar Pak. Ada yang apa yang sempurna, Sempurna semua. huruf A. Masa Bapak cuma hitung A-nya? Kalau cuma hitung huruf A-nya, yang main gitar semua dihilangin. Siapa yang mau lihat itu iklan? Kalau cuma A doang. Gambar mobil VW-nya dihilangin. Itu yang nggak benar. Tulis ST, aku lupa lagi ST. Pindah ruangan rapatnya beda lagi soalnya. Nah, mesti ada tukang catat. Ada pertanyaan yang lain, itu harapan kami seperti itu. Iya. Tapi kami jamin lah investasi ini pasti untung karena berikutnya bus-bus itu sudah full body harus dihitung pajak. Makanya mau naikkan pajaknya. Jadi mekanismenya itu berarti pengusaha beli lalu Ya, cat. kalau kita atur, kita cat Semua semua, hibah gitu. hibah udah dalam bentuk Iklan, ya. sendiri. Lalu nanti masalah mungkin koridornya aja kan biasanya. Makanya kita minta jangan cuma 1-2 biji, Ya. di 12 koridor aja. Jadi tiap koridor jalan. Itu nanti mesti tadi ada kuningisasi platnya. Kemudian kami dalam proses penetapan operatornya harus melalui tender. Oh iya, kalau operator kan Ya. kita yang kasih ke mereka. Kan urusan kita jalan. Yang pasti bus Anda pasti jalan. Ya pasti jalan. Tapi penetapan Mau di koridor berapa? tergantung Koridornya. Oke. Ya kami ada pengadaan per 100 unit. Iya. Jadi cuma kami akan kami akan bagi rata unit iklan Anda itu di semua koridor. Kita pasti tender berapa? bisa juga Pak kalau dia menginginkan di koridor tersebut bisa. Boleh. Ya. Bisa. Kita tenderkan satu koridor aja. Oh boleh. Misalnya dia mau inginkan di koridor 5, nah,
kasih koridor di bawah. Karena kan pasti pengusaha pastinya maunya yang koridor rame lah Pak, maksudnya yang koridor. Tapi cenderung orang di koridor satu. Cenderung pasti ini. Nah, itu kebanyakan gimana? Satu koridor 350. Kebanyakan. Tapi kebanyakan Nanti mungkin beberapa ini ya. Nggak bisa, itu susah. Kalau jadi koridor susah, itu nggak boleh lagi. Harus dibagi. Koridor Ya. ada. Kalau perjanjian itu kita salah, jadi kita singkirin suatu kepenuhan. Terus nanti gimana misalnya contoh, kan kita ini pakai GPS. Biasanya dipasangin GPS. Ini koridor longgar, busnya banyak, penumpang nggak ada. Koridor samping, ini butuh bus. Kita harus alihkan dari sini. Kalau kita tidak punya satu koridor, dia bisa suruh kita loh. Ya. Kami Dia betul saya kasih kamu himbauan perjanjian mesti koridor ini nggak bisa. Nggak masuk akal loh. Kita yang pasti kami jalan pasti jalan. Kalau kami butuh bus, Iya, iya. tapi ada kasih kami bus yang mogok-mogok dulu kan. Tidak mungkin kita butuh bus ya. Jadi di Transjakarta ada network bus. Jadi ada lagi koridor bus. Jadi memang tendernya koridor bus. Tapi Ya, begitu main operasional beda, ya. itu bisa di Bisa. Kan per kilometer Ya. kan. Cuma maksud saya kalau kita terikat dengan dia per koridor, mati kita. Dia bisa suruh kita. Kena kita. dan di kontraknya sudah dia bisa dioperasikan di koridor manapun. Kalau yang hibah kita dalam cuma koridor mati kita. Tadi kan dia menghendaki koridor tertentu. Nanti dia lihat kok jalannya di koridor lain, wah dia protes. Iya, iya. Repot ya. Ya, berarti nanti kita dari awal kita bilang aja enggak gitu. Karena dari Nanti di- Iya, lebih jujur lah, Iya, enggak. karena kemarin kan ada masalah ini kan masalah merek mereka gitu. Jadi ada merek yang memang kayak misalnya contoh merek Sasa. Sasa sih nggak masalah di koridor yang Ya. ke manapun, tapi begitu itu merek high end dia nggak mau masuk ke prefernya yang di itu ya begitu. Tapi Tapi sebetulnya kalau kalau ngomong jujur ya, Jakarta kita itu udah mengeluarkan kemana-mana kok. Iya. Kamu Jakarta Timur sampai ke kota, Iya. kan itu udah gede udah. Apa sekarang itu udah di mana-mana. Hampir semua di Udah pasti lihat. Justru kalau mau khawatir kita bilang jangan pelit, jangan cuma sebiji dua biji, gitu. Kalau mau 12 gitu loh. Karena kasih 12 biji loh, pasti semua melihat itu 12 biji gitu. Pasti jalan kok, tinggal mau ngantri. Nggak ada kita rusak aja nggak jalan. Justru tambah bus banyak tambah untung. Memang kalau 10 biji, 2-3 biji sih nggak kelihatan. Pasti. Ya tapi lihat lah orang lewat kan. Itu kan frekuensinya juga berkurang. Ya ada Pak iklan di TV, dari iklan TV seluruh Indonesia sih bedanya. jangan berbisnis kita. Itu beda di situ. Tapi jangan salah juga, Jakarta juga TV sorotnya banyak. Semua acara juga kesorot tuh. Iya 70% Jakarta itu situ. Kesorot lah. Oke, ada lagi yang lain? Sampai makan. Kemarin memang yang paling concernnya itu di pajak itu sih. Tapi kalau udah Yang 5 kok ada siapa lagi? Si Michael mana? Oh, Nanti jam 6. Satu lagi Pak, tadi kalau singgung mengenai pajak, kalau yang hibah ini kan sudah nggak ada masalah. Tapi oh Joni batal. kalau yang hibah ini kan memang nggak ada masalah Pak. Tapi kalau yang misalnya ini kan ada mungkin ada yang tarik pengusaha ini, Supaya kasih bus lagi satu. seandainya dapat lagi satu. Gitu. Nah itu yang kita cari celah hukumnya susah ya. Dia pengen dia hibah satu, dia boleh ngecat satu mobil kita. Karena kalau yang satu kita bisa yang gas itu mungkin harganya cukup fantastis Pak. kemarin memang concernnya juga kepengennya sebenarnya solar. Kalau dia kasih itu satu, itu cuma persoalan pajak itu. Harus Nggak keberatan ya, itu 50% pajak. Kalau dapat satu bayar pajak, satu enggak. enggak, tetap pajak kita mau mahalin di bus. Kalau mahalin, orang pasang di bus itu nggak ada yang tertarik. Sekarang kan begini, makanya kan negosiasi mana telur mana ayam. Kenapa sekarang si penyumbang ini merasa mau minta cat satu mobil? Karena dia merasa pajaknya Anda itu kali 7 tahun itu masih kemurahan. Saya masih tekor waktu beli bus. Makanya saya mau minta satu. Baru kira-kira imbang.
Itu benar pikiran itu. Dan sekarang kita juga punya pikiran lain kan. Sekarang kita udah ngerti nih, Anda tidak mau nyumbang bus karena terlalu murah. Kita mau naikin pajak bus sekarang. Kalau kita naikin pajak bus, nah tinggal Anda nilai. Ini kan orang iklan lebih tahu kan. Anda lebih yakin iklan di bus lebih baik apa iklan di billboard lebih baik? Ini soal hitung-hitungan. Ini udah ngomong ilmu iklan kan. Nah hari ini yang Anda hitung kan tidak ada ngomong faedah iklan. Nanti cuma ngomong ngapain kok nyumbang bus? Aku pasang aja di bus yang sudah ada, saya bayar iklan ini. Dengan cara kita yang murah sekarang, kalau pakai merek itu murah sekali Pak Jatnya Pak. Paling 50 juta sampai 100 juta setahun. 7 tahun cuma 7 juta. Ngapain mau nyumbang bus? Kayak itu pikirannya Pak. Tapi kalau pasang iklan di bus masih 1 miliar Pak setahun Pak. Bapak sudah lain lagi ceritanya Pak. Malah saya mau minta diskon dulu Bapak. Nggak boleh 7 tahun. Bus Anda maksimal 4 tahun cukup. Itu yang saya maksud. Makanya saya bilang kan mana telur dan ayam. Jadi kita tawarkan sekarang. Percaya sama kami ini satu bus itu 1 miliar nanti. Orang gerbong kereta api 1,8 M kok. Nah misalnya kalau tidak mau gimana? Ya kami nggak bisa maksa. Kami nggak bisa maksa. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kami akan melakukan seperti itu. Ini orang pajak saya sudah instruksikan kan, bukan logo aja, full body. Kalau masih murah, naikkan harganya. Coba Pergub dulu, naikkan harganya sampai harga ikan di bus itu seperti gerbong kereta api. Satu gerbong 1,8 M Pak. Gila kita bus. Gerbong kereta api siapa yang lihat? Kereta api gitu cepat lewatnya. 1,8 Pak. Pasang rokok yang aku sih gak peduli mau rokok mau apa gua peduli. Pasang ini. Namanya jangan kelihatan rokoknya. Ya kan? Yang penting aku jangan ngerokok. Kalau ngerokok sini gua potong TKD gitu aja. Ini kita potong TKD ketahuan dia bilang gitu. Nah jadi itu yang kalau memang tidak mau ya masih situasi seperti itu ya paksa kita tawarkan ke yang lain dulu. Dan naikkan itu dulu yang bus. Peraturan bus itu naikkan. Baru orang mau nyumbang. Kalau peraturan bus mau naikkan orang nggak mau nyumbang. Kalau kita kasih dia satu bus, berarti tetap kita dipaksa murah terus dong bus kita. Ini kalau seperti itu, saya yakin Bapak nggak akan sumbang lebih dari 10. Paling cuma nggak enak sama saya 1-2 biji lah. Karena teman kan, 1-2 biji lah. Untuk apa 1-2 biji seperti itu? Hanya untuk maksakan, maka kita nggak mau. Kita sekarang kita bicara tuh, sekarang Anda hitung sendiri, bermanfaat tidak iklan dalam bus yang berjalan? Kalau bermanfaat, cuma harganya nggak cocok Pak, kami mau naikkan kok sekarang Pak. Billboard lebih bagus. Oh billboard kali mau tebang, mau naik lebih mahal lagi billboard. Karena billboard space di atas taman, trotoar semua kami tebang. Kali semua kita tebang. Jadi kita kurangin titik reklame. Nah kita mainnya di bus. Kita rubah. Yang masuk uang semua lebih jelas. Nah itu sih. Yuk kita kasih satu lawan satu. Bener kalau hitungan kita nggak naikkan. Kalau naikkan nggak bisa. Justru saya bilang ini promosi, penglaris. Kalau saya naikkan seperti gerbong kereta api, ada 7 tahun saya rugi. Saya rugi. Kita udah dapat kok yang mau masuk itu yang LED saya udah dapat. Dia lagi hitung. Sampai gripnya semua tuh dia mau ke kanan. Dia bisa pasarkan luar biasa. Kursi, iklan, grip, dinding, semua bisa. Dan bahkan ada yang nawarin kacanya pun dia mau pasang LED. LED kaca besar. Tipis kayak gitu. Keluar. Di Eropa begitu semua. Dia pasang seperti itu. Dia udah kasih saya penawarannya. Dia lagi ngitung. Masih mau naikkan itu. Dia disiapin kok. Nah, kita kejar targetnya itu 300 miliar. Sambil makan? Oh, ya. Lagi enak yang lain. Ini aku pikir kita tolak kalau soal naikkan satu bus. Pusing kita soal pajak. Ya, kalian memberikan jaminan kalian mau naikkan full pergi. Value-nya itu sih yang jadi kita butuh. dengan value naik otomatis
Jadi kalau selama value 7 tahun. kita sih kalau gerbong kereta api satu gerbongnya 1,8 M. Harusnya value bus kita kalau kita 1 M saja 7 tahun 7 M. Soalnya saat ini murah banget. Jadi nggak bisa di value ini. Nggak bisa nggak nyampe 2 M. Aja. Cuma mereknya aja Pak, nggak bisa Pak, full body Pak sekarang Pak. Jadi kalau mau pasang iklan dalam bus, hitung aja 1 body. Iya 50 juta lebih setahun tuh bus. Yang ada sekarang Iya. Saya value ini untuk 2 M itu yang Betul. saat ini nggak mau gimana Nggak gitu. bisa tutup. Lu kayak 7 tuh mau 150 juta, siapa yang mau? Masa bisa naikkan itu? Nah jadi pengusaha kan nggak bisa apa Iya. untuk usaha untuk Bisnis modelnya. jadi Bapak hitung aja Pak, Pak iklan 1 bus penuh itu 1 M Pak kira-kira Pak. Dan untuk approach pengusaha-pengusaha lain berarti mesti tungguin. Ya, Iya. Pak, dihitung aja itu. Karena kalau kesempatan value-nya ini masuk 2013. Lu kalau 1 M nggak masuk, itu yang single Pak. Kayak articulated bisa 1,5 M. Baru gitu. Ya, articulated 1,5 nggak kali 2 lah. karena kalau value-nya masih 50 juta. Hino kemarin hitungannya berapa? Hino yang bus yang single berapa dia bilang? Jadi kalau yang karena GNC ini Pak, GNC Oh, ini karena kan mahal. gas. Kalau diesel sebenarnya nggak masalah, agak lebih murah lah. Tapi kalau GNC ini total 1,7 belum pajak segala macam. Kalau diesel kita nggak pakai feeder juga dengan investasi. Iya, seperti itu. Kurang lebih 2 M. 2 M. Sekarang kenapa nggak bisa monitor sih, ada yang kosong nggak kesana masih banyak orang teriak-teriak 2 jam, yang busnya kurang atau apa? Memang di dalam penggunaan gas ini Pak, 2 kali ngisi. Jadi dia pagi-pagi ngisi, terus di jam-jam 3 sore itu ngisi lagi. Nah kadang-kadang kalau ada persoalan Nah, kalau bus kita banyak bisa standby ya. ya bisa standby. Nah persoalannya juga kalau SPB-nya ada trouble Pak, itu masalah banget. Macet tuh banyak. Ya, artinya yang sudah ngantri sini pindah ke SPB lain ngantri lagi, lebih lama lagi. Nah ini sering banget trouble. Ini salah tuh buat peraturan pakai gas. Tapi nggak mau dulu aja udah kan. Iya Perda. Satu usul Pak. Kalau kan saya tidak bisa pengeluaran itu satu liter kali berapa. Mereka kan selalu hitung kalau saya pakai ini hitungnya bisa berapa. Dengan budget iklannya saya juga tahu. Tapi kalau satu M itu ya ada yang 60 tapi hanya Kecil. 60 bisa. Makanya mesti dibagi Pak. Jadi bus itu bukan iklan satu merek Pak ya. Itu yang ditawarkan, saya nggak tahu ya benar apa nggak, itu yang ditawarkan dari yang pemasang iklan kemarin. Dia minta izin, gripnya beda, jadi bisa ada yang kecil-kecil punya juga masuk gitu. Nah dia mau pasang LED juga ada TV. Dia mau grip kecil semua bisa dapat iklan. Jual semua. Dijual semua satu bus punya sisi semua bagian. Interior sama exterior. Beda, tapi mungkin sisi luar, sisi dalam beda gitu. Kalau LED memang memungkinkan sekali. Juga ini yang termasuk jok juga beda. Oh, Joknya, Jadi joknya bisa beda, joknya produk semua. grip pegangan bisa beda, oh, kaca dinding dalam bisa beda sisi ini. oke. Nah luar pun itu ya saya nggak tahu lah, belum pernah lihat, belum tahu juga. Bisa juga dia bohong sama saya kan, bisa saja kan. Tapi saya pikir udahlah, inti saya sudah tahu, inti itu terus naikkan Pak. Kita aja yang bodoh. Benar, kalau dinaikkan harus Karena Kalau soalnya dia nggak mampu pasang iklan perusahaan, ya sudah, kamu nggak mampu ya jangan pasang iklan. Berarti perusahaan kamu memang tidak bisa melakukan iklan di sini kan gitu kan. Ya kan tinggal hitung-hitungan. Orang tinggal hitung, apakah worth it saya pasang 1 miliar di dalam satu bus. Sedangkan produk saya ini suruh tukang loper koran bagikan kertas saja, orang beli misalnya gitu loh. Pasti saya tidak mau pasang iklan di bus. Itu udah ngomong hukum pasar. Untuk apa saya pasang iklan di TV? Misal uang saya juga terbatas. Terus TV apa juga? Segmen pasar saya yang dangdut, ya Indosiar dong. Misalnya ANTV gitu apa yang dulu Trans. Ya kenapa saya mesti pasang di Metro TV? Nggak cocok. Nah itu orang iklan lebih ngerti kalau soal itu. Ini akhirnya baik soal duit kan? Soal duit. Tinggal kita kecuali
Orang iklan mengasih tahu pada saya, sebetulnya iklan di bus itu nggak ada gunanya. Kalau teori seperti itu, ya sudah, saya mau naik turunkan, nggak bisa berdebat gitu. Orang akan merasa tidak worth it saya habiskan uang untuk pasang iklan di mobil. Kecuali murah sekali. Nah kalau sekarang kesan saya kan seolah-olah di bus itu nggak ada efek buat orang. Jadi akhirnya dia murahin supaya orang mau pasang iklan. Sebetulnya bukan kalau menurut saya gitu loh. Kenapa? Bukti gerbong kereta api kok ada yang mau pasang 1,8 M. 1 gerbong 1,8 M. Artinya yang bergerak ini cukup lumayan gitu loh. Justru LED yang mungkin orang nggak suka. Kenapa? Karena ganti-ganti terus. Belum tentu LED lebih efektif loh Pak. Ganti-ganti terus. Kayak iklan TV, saya nggak tahu nih celahnya kapan orang lihat. Kalau papan kan, kalau jalur yang ramai kan ditongkrongin terus, orang lihat terus. Nah itu bisa jadi, nah kalau gitu papan lebih bagus. Bus nomor 2, oke kalau gitu. Bus saya naikkan, papan saya naik lebih mahal lagi gitu. Lalu bilang, oh kalau gitu kami tidak sanggup lagi pasang iklan. Karena ada terlalu mahal pasang iklan di DKI. Oh tinggal Anda hitung. Tanpa iklan buang uang segitu, pemasaran Anda anjlok atau tidak? Anda punya hitungan lagi tuh. Anda bisa analisa dengan konsultan. Nah, saya pikir sih seperti itu. Hukum pasar saja yang berlaku. Ya hukum pasar loh. Kenapa orang mau pasang iklan di TV berapa detik berapa miliar? Ingat nggak dulu kaki 3 baru keluar? Kaki 3 baru keluar ingat nggak? Yang air minum cuma kasih kapur sama air putih itu dianggap turunkan. Itu kalau saja hajar 10 M aja. Ambil tiap hari. Kali 3. Siapa yang mau 10 M? Kan jadi hitung penjualan lebih hebat. Dulu udah gede mau 10 M. Saya masih kuliah kelas tahun 92. 94. Wah udah ngeri itu dengannya. Sama Esensa, anti gores, jatuh itu loh. Itu untuk meyakinkan orang bahwa ini tuh anti gores gitu. Ikannya itu loh. Harganya lebih mahal dia punya payah. Keramiknya lebih mahal. Orang beli, kan kayak bapak lebih ngerti soal iklan itu. Itu kan orang lakukan. Dulu lebih gampang, TV-nya sedikit. SCTI, SCTV itu. Nah, sekarang harusnya kalau saya berpikir secara logika ya, kalau TV tambah banyak, orang tambah dia pasang iklan. Karena saya kan tambah bingung. Saya pasang iklan ini orang pakai remote, TV semua remote. Dia bisa pindah. Ngapain pasang iklan? Nggak nonton. Ini pikiran saya kan, tapi pasti hasil studi mengatakan kalau tanpa iklan penjualan saya merosot. Dengan iklan seperti ini saya dapat untung gitu, makanya iklan untung namanya masih sesuai kan gitu kan? Kan logika gitu aja Pak. Sebenarnya karena bisa diukur. Iya, bisa Kalau diukur. kayak bis itu selama ini tidak bisa diukur. Nggak bisa dilihat. ROI-nya nggak bisa dilihat. Kalau TV kan jelas ada Pemirsa Nielsen ada ukurannya, pemirsanya berapa? Bisa dihitung ya Pak orang. Ada frame dan Sama yang ini juga bisa ya, lihat mobil lewat berapa gitu. Berapa. Sedangkan bis ini memang tidak sampai sekarang belum ada pengukuran sehingga tidak bisa divalukan. Sebenarnya masalahnya di situ sih. Kereta api juga bisa hitung sih penumpang dihitung. Masih bisa. Bus juga bisa hitung loh penumpang. Ya, cuma Satu gerbong sama satu bus juga sama loh mirip. Tapi mungkin hitungannya orang naik bus nggak mau lihat gambar luar sih. Orang kaya di mobil juga nggak lihat main BlackBerry sekarang. Kalau gitu kita iklannya BlackBerry aja deh, broadcast deh. Mungkin susah sih, itu adjustnya memang susah sih. karena itu ROI-nya nggak bisa dihitung selama ini. Bisa juga yang itu nggak baik-baik lagi karena memang nggak bisa dihitung, orang nggak mau. Selama ini kita kalau ke pengusaha juga rata-rata gitu, karena kalau TV itu sangat jelas. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Kalau memang ini gagal, ya sudah, kita naikkan saja pajak yang billboard. Naikkan pajak billboard, satu billboard beli satu bus, sama juga kita. Ya sama aja, kita beli sendiri. Atau kita lelang investasi, nggak buka lagi lelang investasi untuk memenuhi 306 tadi, buka lagi lelang investasi. Kita mesti tes kan, kalau dia ketemu buka lagi, tapi itu tetap harus naikkan deh. Jadi kalau orang mau pasang gimana? Nggak usah pasang, pasang nggak ada artinya duit segitu. Bener, nggak usah pasang. Jadi kalau orang iklan bilang
Bus tidak worth it, bayar 1 M per tahun, gak usah pasang. Bus itu jauh lebih bagus, ya kayak gitu aja bener. Catat tuh SD, karena pajak udah pulang dia berubah lagi nih. Dari zaman Nabi orang pajak tuh paling susah diurus. Kan Matius pemungut pajak gitu kan? Matius juga pemungut pajak, orang Lewi waktu itu, Sakius ya. Pemungut pajak. Tapi orang dinas pajak kita tinggi-tinggi besar-besar, nggak seperti Sakius yang pendek. Kan seleksi Pak. Seleksinya UI lagi. Asal value-nya bisa mencapai itu sih. Oke sih. Naikkan Cukup atraktif gitu loh. Laporkan aja sekarang value-nya 1 bus itu full 1 M sekarang. Kita naikkan Pak. Ya, sekarang jangan terima lagi Pak. Jangan terima orang nyambung, jangan terima yang baru Pak bus Pak. Tolak itu. Ya, STI catat STI. Ini instruksi. Jangan terima lagi, jangan terima lagi. Bonus 2013 Pak ya. Tidak ada lagi namanya Ikut ikut. semua. Oh, kalau bus yang lain bukan punya kami. Itu yang lelang investasi nggak bisa juga gitu. Agak sudah kita masuk karena mereka yang menguasai di sana. Kan kita bayarnya nggak lebih mahal ya. Biasanya orang iklan langsung ke Ke saya mereka. ke Damri. Makanya kan dia mesti iklan dia bayar pajak kan harus mahalin. Sampai orang nggak Pajak bayar. tetap dibayar. Makanya mesti naikin sampai orang nggak mau iklan lagi. Yang mahal biasanya nilai strategisnya itu. Nggak kan di bus. Iya, tetap ada unsur nilai strategis itu. Iya, akan lebih mahal. Pajak itu lebih Sekarang kita mau hilangkan NSR itu. Ya. Semua pajak dari full. NSR itu nggak jelas kemana duitnya. Dan strategisnya siapa gue juga bingung. Versi siapa? Itu contoh tuh Pak BPKD nggak ada lagi NSR Pak, langsung ketok pajak aja. Kita lelang nanti kita tentukan. Jadi lelang iklan reklama. Aduh udahlah. Kan udah terlalu kaya Pak, kalau saya kaya lagi lah lebih kaya dari saya berapa ratus kali lipat. Udahlah, saya aja biasa-biasa aja. Jam tangan juga satu aja Pak, kalau usah ganti-ganti jam tangan terus Pak. Yang NSR banyak bisa ganti jam tangan terus tiap hari kan. Berapa ratus koleksi juga pusing kita. Saya pikir gini aja, ya kan kita lelang itu Pak BPKD. Kita tentukan aja titik ini mahal, jadi NSR itu tidak ada, langsung kita sudah terjemahkan ke titik lelang. Jadi yang kita anggap NSR-nya tinggi, ya sudah. Standar lelang juga kita naikkan tinggi sudah. Langsung saja. Dan semua store-nya ke pajak. Kita mesti bikin peraturan seperti itu. Pasti udah catat belum? Ada pajak seperti itu. Dia nggak ada lagi kira-kira di strategi tidak. Langsung pajak sudah tentukan titik. Nanti bus juga semua hitungannya jelaskan. Ini bus nggak ada NSR. Full body. Ukuran ini per meter Bapak hitung Pak ya. Kira-kira dapat 1 M Pak yang bus. Yang articulated kira-kira 1,5 M misalnya gitu Pak. Kalau hal itu nggak boleh. Boleh. Kalau hal itu malah lebih atraktif ya. Oh iya. Masanya kami nggak butuh hardus kan, kami butuh bus. Iya, tapi Nanti harga juga kita juga mesti hitung mahal ya kalau sumbang harga. Sudah ada itu. Kalau Kita mau bikin orang bikin underpass, kita mau kasih. Kita lagi cari peraturannya. Jadi dia bisa bikin toko-toko semua di bawah. Termasuk JPO juga, JPO kita mau kurangin. Boleh iklan. Kalau memang JPO kenapa mau? Karena nilainya lebih murah bikin JPO daripada dia pasang iklan. Itu maka banyak orang mau bikin JPO, pakai kompensasi dulu gitu. Kita nggak mau lagi kompensasi semua, nggak jelas lah. Nggak jelas itu, permainannya terlalu tinggi. Kompensasi gitu terlalu tinggi. NSR lagi ya. Capek ya, strategi. Kita pun nggak tahu tuh duit masuk ke mana tuh NSR. Langsung store ke pos yang mana? Nggak tahu kan? kalau ya saya biasanya ada SK-nya, SK gubernur. Iya masuk store ke mana itu duit? NSR itu. Ada bukti store-nya juga. NSR itu berapa posisinya itu gimana? Saya Tahu sih strategis ya kita zonasi kan. Kayak ganti ini tuh, ganti
itu KLB. Oh. Zonasi itu yang kita bisa nego kan, ini zonasi versi mana nih? Memang sih nggak ada standarnya ya, NSR. Feeling. Saya sih cuma concernnya gimana supaya ini atraktif untuk pengusaha. Itu naikkan itu. Iya, karena kalau sekarang tuh yang 50 juta ini sampai pusing juga tahu untuk dapat 2M. Nggak bisa dapat gitu. Jadi memang mesti ada. Enggak tahu, Robert. Ya, mau juta pusing sekarang. 1M. Langsung hitung tuh 1M. Ketemu 1M. Full. Luar aja Pak, belum dalam itu Pak. Enggak, maksudnya kan kalau untuk orang pasang, tapi kalau untuk Hibah. yang hibah kan untung. Jadi hibah itu betul-betul menguntungkan orang yang hibah. Intinya 2M itu di value seperti apa supaya aktif gitu. Problemnya kan mereka harus keluarin 2M per bisnis. Tapi dia dapat apa gitu? Kalau sekarang 50 juta, 350 juta dia rugi gitu 1,7. Itu yang gimana supaya 2M-nya itu Kesimpulannya itu naikkan itu aja. Kalau nggak laku ya nggak apa-apa Pak. atau kalau misalnya saya halte gitu kan bisa melakukan Langsung bayar. Tapi Pak lo termasuk harta apa-apa Pak. Kita nggak mau lagi per merek Pak. Kita mau full Pak. Iya, iya, betul. Kalau kita ada tuh SD. Ya harta semua tuh mau halte full. sebenarnya banyak yang Ya kita maunya full. Wah harta, bank malah mau bangunin harta. semua demand semua selalu minta halte sampling itu Halte itu kenapa nggak ada iklan sekarang? Karena ada selalu Tidak boleh. tidak boleh. Ya, karena masih murah. Sekarang kita bikin full body dulu Pak. Sekarang kita rubah SK kitab suci nggak boleh dirubah Pak. SK mah besok juga kita rubah. SK gubernur. Cek SK gubernur. SK Gubernur nomor 8. Gubernur nomor 8 tahun Nah, berapa? dicek ya itu ya. Tapi yang tanda tangan waktu itu sekda, bukan gubernur. Sekda lagi lebih gampang lagi. Ya, Maksud tapi saya atas nama gubernur. Atas nama gubernur. yang membangga saya. Zaman berapa? Pak Fajar. Tentang apa ini? SK nomor Tidak 8. boleh pasang iklan di halte. Ya. Di luarnya, di luar halte. Salah tuh ya. Soalnya kalau halte dihajar itu dirawat lebih bagus ya. Tapi full Pak. Kita nggak mau lagi. Ntar kalau anu Pak saya bisa fax kalau. Mau. halte itu di mana? Gimana? Ya, boleh. Bikin. Kayak duit orang nggak bisa cari duit. Kaya kan nggak dosa. Yang dosa kan ngemplang duit orang. Nanti kan sama-sama suka. Namanya juga dagang kan. Jadi kita bisa bikin halte. Ya orang kalau sumbang halte, perpanjang halte, modelan ITBP itu tidak perlu bayar. Kayak dia menghibahkan halte yang dia bangun. Dibikin kayak gitu. Karena bagi warga DKI halte Anda bagus bersih nggak ada guna. Saya mau tiap keluar 2 menit 3 menit ada bus. Saya tunggu 2 jam maki-maki SMS saya semua mah. Buat apa halte yang bagus nih? Tahun ini kita perlu tambah 1000. Saya disemprot orang langsung SMS saya. Pak saya nggak tunggu 2 jam ini Pak. Gimana Transjakarta ini? Tapi itu jam 10 malam lagi Pak. Itu 2 jam ini Pak. Waduh, kadang-kadang kita pun bingung udah ke forum apa sih udah. Ya bohong juga enggak, masih Pak ojeknya. Ya Pak, segera kami tangani Pak. Mana tanganin itu udah nggak ada bus. Apa yang mau ditanganin? Bisa juga karena ada kredit Pak. Jadi di simpang itu monti, sehingga bisa nggak lewat. Ada juga ya. Yang dan itu banyaknya di Gatot Subroto itu. Ada akses masuk tol, itu kuncinya di situ. Yang Semanggi itu. Ya, Semanggi sama Pancora. Yang mau suruh tutup itu. Kalau itu Capek tuh proses Semanggi. Kita juga banyak kasih izin mal tanpa mengkaji lalu lintas. Di sini masuk ini. Masa Semanggi itu paling masalah.
ada juga akses ke mall itu. Kita Sama tutup. akses ke mall gitu. Jadi Karena kan harus tutup kalau ada mobil ke mall Pak. Tutup dulu. Nggak Dulu bisa, udah sempat Pak. ditutup Pak. Dibuka, Pak. Kalau ditutup mallnya sepi. Iya. Teriak. tapi itu kan ngetem nanti kan kadang-kadang di apa aja. Wah itu Berarti nggak ada. Lebih sama nasi. Itu mesti Ada budut di sini. repot itu. Iya. Kita ngecat underpass flyover gitu, baru cat disikat lagi. Itu lagi mau ngintai tangkap. Itu tangkap ada penjara menurut aku. Itu biasanya tuh ngecat tuh orang kaya, bukan miskin. Orang miskin nggak bisa beli pilok. Iya. Pilok mahal. Ini ngepilokin daun ganja apa di lampu merah kita ditempelin kopi dan dia pilok. Sebab itu kita mau pasang CCTV. Nggak boleh CCTV kita pun ditimpuk batu nggak bisa pecah. Kita lagi ke arah situ. Jadi betul kita tangkap CCTV, penjarain dulu orang kaya. Itu udah kurang aja. Itu pasti orang kaya, sombong kan bawa mobil turun dan wah siapa yang hebat itu pilot gitu loh. Malam-malam pulang gitu, pilot orang miskin nggak bisa beli. Itu 50.000 kan satu pilot kan. Warna-warni lagi berapa warna? Nggak mungkin itu kalau orang miskin 50.000 sehari. Iya, itu namanya itu butuh pengakuan. Dianggap hebat gitu kan, ngecap gitu kan. Itu penjarain sekali-sekali. Kalau penjarain juga susah sih, jadi penjahat lebih jahat itu keluar. Caranya gimana? Dibukain bajunya, dipilokin juga sekali-sekali. Melanggar HAM lagi katanya. Memang susah itu. Masukin ke tentara, suruh push up, pikul air kayak belum Shaolin aja. Pikul air, disiplin. Kalau di luar negeri itu ketangkap tuh dia masih ada hukuman sosial, masih layanin orang di pasar. Tapi kita belum ada peraturan itu. Mesti buat yang peraturan itu. Nah, kalau ketangkap, ngecat apa macam, di pasar, cuci kakos. Jadi bisa kelawan nggak mau cuci juga orang sini nakal. Karena kita nggak ada single security social number itu loh. Kalau di luar negeri kamu nggak punya itu, kamu bisa ngapain? Ya Zan, di luar negeri ada social itu yang orang takut. Jadi kalau kita nyolong nggak mau bayar ngutang apapun, pulang balik lagi bisa ketangkap lagi tuh, tetap datanya ada. Kamu pernah lakukan itu. Jadi kalau pernah lakukan itu kerekam, itu nggak bisa kan? Kalau kerekam itu nggak bisa jadi PNS, karena nggak bisa buka rekening bank, nggak bisa ngambil SIM, takut orang. Lo kalau chat gitu, SIM kamu diblokir, selamanya seumur hidup nggak punya SIM. Ngecat jalanan, takut orang. Lu mau ribut? Gak ada, itu peraturan kok. Gak bisa. Mesti pikirin tuh. Catat tuh SD, lapor Pak Gubernur itu. Pak Gubernur olah. Ini kalau ketahuan ngecat, Pak Gubernur dipikir kalau mereka pilok-pilok. Cabut SIM-nya semua. Udah gak bisa bikin SIM. Seumur hidup diblokir di polisi. Ya pindah daerah aja. Nanti kalau semua full online gak bisa lagi pakai SIM. Kalau ada database gitu ya. Gak bisa jadi PNS. Biarin. Sakit, gak bisa pakai KJS. Diblokir. Gak bisa pakai, sakit. Itu kan kaya, udah bilang bayar sendiri lo sakit itu. Kenapa? Kok gak mau bayarin saya? Duit lu berobat tuh kita pakai buat ngecat. Harusnya ini duit ngecat ini buat pakai kamu berobat kan? Sekarang terpaksa duit kamu kita pakai buat ngecat. Gak usah bahaya. Itu bukan cuma sombong ada duit, juga ngerusak habisin duit orang kata dia. Ada model-model itu mesti. Catat mesti, biar aku ingat ngomong ke gubernur. Lagi pikir itu. Baik. Bentar, Roy. Thank you ya, buat dalamnya. Ini yang kameramen
bikin film dokumenter saya. Oh. Bukan bayar, kita nggak sengaja. Jadi orang film Indo pengen bikin film dokumenter tentang politisi yang jujur. Lalu tawarin ke saya tidak usah bayar, dia juga tidak usah bayar gitu. 2009. Ya saya pikir ya lumayan lah, minimal ada film untuk lihat gimana cara kita kampanye segala macam. Ya udah selesai kita lihat lagi. Meninggal sutradaranya. Ya ini nggak tahu film udah hilang, kita nggak tahu lagi di urusan filmnya nih. Ganti orang Indo. Kita pikir boleh nggak kita ambil filmnya? Oh kalau ambil film musik ada bayar nggak untuk ambil kita. Kita kan juga nggak bisa susun, nggak ngerti role-nya itu. Nah, terus mereka susun, diikut perlombaan festival di Jogja. Menang. Kemarin festival 21 menang. Karena itu mau diputar seluruh Indonesia tuh film itu. Iya, rencananya akan roadshow kan. Roadshow itu ya, 21 itu. Haritano mau putar ya? Hah? Haritano mau putar ya? Wah, dia sudah bayar. Itu juga gak pernah pikir, kita udah di sini. Si Andi Noya SMS, wah itu film lucu. Andi Noya itu gak? Bagus, menarik, belum berani katanya. Si Andi Noya dia nonton. Oke, itu aja ya. Saya terima kasih. Makasih ya. Makasih. Nah, Pak Romer, mungkin aja. Kalau nggak dinaikin tidak ada yang mau.